Halo, perkenalkan nama saya Angelilo dengan NIM 22011140094. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Pendidikan IPS di Indonesia pertama kali muncul ketika IKIP Bandung atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung melaksanakan proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP pada tahun 1972. Setelah itu, kurikulum pendidikan nasional pada tahun 1975 mulai memuat pendidikan IPS sebagai salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya, perkembangan kurikulum pada tahun 1974 itu disempurnakan lagi pada tahun 1975 dan mencakup 4 profil, yaitu pendidikan moral Pancasila, pendidikan IPS terpadu untuk anak SD, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP, serta pendidikan IPS yang terpisah-pisah untuk SMA. Selanjutnya, pada kurikulum IPS tahun 1984 sampai 1990 masih menggunakan format pendidikan IPS yang sama, tetapi mulai disempurnakan lagi dengan masuknya nilai-nilai P4 atau pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Nah, pada kurikulum tahun itu, pendidikan IPS diajarkan dalam tradisi citizenship transmission dan diajarkan dalam bentuk pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, serta sejarah nasional. Selanjutnya, kurikulum IPS tahun 1994. Pada saat itu mulai diberlakukannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989, di mana pendidikan IPS mengalami perubahan pada kurikulum dan materi pendidikan moral dan P4 digabung menjadi satu mata pelajaran, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya masuk dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penerapan pendidikan IPS pada kurikulum ini pada jenjang SD belum membahas dan mencakup secara penuh seluruh disiplin ilmu sosial. Kemudian pada jenjang SMP sudah diberikan secara terintegrasi, namun belum mencakup dan membahas secara penuh seluruh disiplin ilmu sosial dan disebut dengan mata pelajaran IPS terpadu. Dan kemudian pada jenjang SMA sudah diberikan secara terpisah sebagai mata pelajaran yang berbeda-beda antara sosiologi, geografi, sejarah maupun ekonomi. Selanjutnya masuk dalam kurikulum IPS tahun 2013 atau dalam K13. Pada kurikulum ini berusaha untuk mencangkup 3 dimensi, yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Pada kurikulum sebelumnya, pendidikan IPS masih terpisah dengan mata pelajaran yang lain. Sedangkan pada kurikulum 2013 ini, pendidikan IPS mulai dipadukan dengan mata pelajaran lainnya yang kemudian diajarkan secara bertema atau menggunakan buku tematik. Dan yang terakhir masuk dalam kurikulum Merdeka saat ini. Di kurikulum Merdeka saat ini yang ditekankan yaitu pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Proses pembelajaran IPS harus diarahkan supaya peserta didik dapat mengadukan konsep dasar ilmu sosial melalui prinsip-prinsip belajar yang memerdekakan dan memberi ruang kebebasan dalam berpikir. Kemudian, dengan prinsip kebebasan berpikir ini, diharapkan agar anak mampu mengenali minat dan bakatnya serta potensi yang dimilikinya sendiri. Dalam kurikulum Merdeka ini, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Sekian pemaparan materi dari saya terkait perkembangan kurikulum pendidikan IPS di Indonesia. Terima kasih.